Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, dalam Suara Gembala hari ini, Senin 26 Oktober 2020, tema kita adalah diurapi untuk mengerjakan misi Allah. Tema ini berangkat dari pembacaan Alkitab dalam 1 Samuel 6 ayat 13 yang berbunyi begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara, seandainya kita menjadi Isai, tentu kita akan merasa bangga dan senang karena kita didatangi seorang yang sangat dihormati, bahkan dihormati melebihi seorang raja, yaitu Samuel. Dan kesenangan dan kebanggaan kita menjadi lebih besar lagi karena Samuel menyampaikan bahwa salah seorang anak kita akan menjadi raja. Dan ini pasti, karena yang menyampaikan adalah seorang nabi Tuhan yang tulen, nabi yang sejati, yang memiliki otoritas dari Tuhan sendiri. Bukan nabi palsu atau nabi kaleng-kaleng, tapi benar-benar nabi Tuhan. Tapi kesenangan dan kebanggaan Isai itu sepertinya tidak akan berlangsung lama, saudara. Karena setelah hampir semua anaknya disuruh menghadap Samuel, ternyata tidak ada yang cocok. Tidak ada yang memenuhi kriteria dalam pandangan Samuel. Dan ini tentu mengecewakan Isai. Tapi tunggu dulu. Ternyata masih ada satu anak, yaitu anak yang bungsu, tapi saat ini tidak ada di rumah. Namanya Daud. Daud sedang menggembalakan kambing domba. Tentu dalam pikiran Isai, ternyata masih ada peluang terakhir. Tapi sayang, peluang yang terakhir ini justru paling tidak memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai raja. Penampilan Daud tidak meyakinkan untuk menjadi seorang raja. Namun, apa yang menurut pandangan manusia tidak layak, belum tentu juga tidak layak menurut Tuhan. Dan ternyata Daudlah yang layak untuk diurapi Samuel. Tetapi mengapa Daud? Mengapa bukan Eliab dan Abinadab? Atau saudara-saudara Daud yang lain, yang gagah-gagah, yang hebat-hebat, yang perkasa? Nah, saudara-saudara, hal ini karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia, tapi melihat apa yang tidak dilihat oleh mata manusia, yaitu Tuhan melihat hati. Tuhan bisa melihat bahwa terlepas dari segala kelebihan maupun kekurangan yang ada padanya, namun kelak Daud akan menjadi seorang raja yang tangguh dan terutama raja yang setia, mengasihi Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Sekarang Daud beralih status dari seorang penggembala domba menjadi pemimpin umat. Tentu peralihan ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan tidak mungkin Daud merasa takut, tidak percaya diri, atau merasa kecil hati. Akan tetapi saudara-saudara, selama seorang pilihan Allah itu tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka ia akan selalu menikmati bimbingan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat akan selalu menuntunnya. Sehingga seperti kata pemazmur, sekalipun harus melewati lembah kekelaman, ia tidak merasa takut, sebab tangan Tuhan menuntun dan melindungi dia selalu.
Tetapi awas saudara-saudara, bagi orang-orang yang telah dipilih Tuhan, tetapi tidak menghargai arti pemilihan Tuhan itu, hati-hati. Saul merupakan orang yang tidak menghargai pemilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah mengurapi dia, mengaruniakan Saul kemuliaan sebagai seorang raja Israel. Tapi rupanya Saul berubah ketika kekuasaan sudah ada di tangannya. Ia tidak lagi menjadi seorang raja yang setia kepada Tuhan dan memegang segala janji-janji Tuhan, tetapi hanya mau mengikuti kata hati dan keinginannya sendiri. Itulah cerita tentang ketidaksetiaan Saul seperti yang diceritakan dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 1 sampai 12 dan pasal 15 ayat 1 sampai 35. Dalam pasal 13 misalnya Saul melecehkan hamba Tuhan, yaitu Nabi Samuel, dengan melaksanakan apa yang menjadi tugas seorang nabi. Sementara dalam pasal 15 Saul tidak sungguh-sungguh dengan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Ketika ia disuruh untuk memusnahkan semua orang Amalek dan segala harta benda mereka, itu tidak dilakukannya karena merasa hewan dan benda-benda tertentu masih dapat dimanfaatkan, termasuk persahabatannya dengan Agag. Karena itu Saul membiarkan Agag hidup dan membawa pulang kambing domba serta lembu yang terbaik milik orang Amalek. Ini merupakan tindakan melawan Tuhan. Dan tindakan Saul itu tentu mengecewakan Tuhan. Dan karena itu Tuhan menolak Saul dan mengambil semua yang dimilikinya, termasuk jabatannya sebagai seorang raja. Itulah contoh kalau orang tidak setia dan sungguh-sungguh dengan pemilihan dan penugasan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita yang sudah terpilih, kita yang sudah dipercayakan Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya, maka terimalah tugas itu dengan penuh sukacita dan lakukanlah tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Tuhan Allah memilih dan menetapkan kita sebagai hamba-hambanya untuk kita melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Apa itu? Memberitakan Injil, mengabarkan kabar sukacita tentang karya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan di dalam anaknya Yesus Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.